Pak, rumah ini tuh rumah angker, Pak. Salah satunya di situ ada satu sosok perempuan. Perempuan ini tuh ikut dari Manado. Dari Manado. Dari Manado, mengakibatkan banyak sekali masalah buat Bapak. Ternyata sampai malam itu belum selesai. Jadi malam itu Pak Dodi nggak bisa melakukan ritual itu karena udah kelewat kan di atas 12 malam. Dia belum balik ke rumah. Jadi akhirnya pagi itu, hari 41 lah ya setelah ritual, paginya perut nenek itu kempes. Padahal udah hamil besar. Iya. Nah, saat itu juga besoknya tuh Pak Dodi nyamper dan meminta maaf karena gagal melakukan ritual ini sampai lengkap gitu. Aku sama temanku ini lagi ngobrol nih di sebuah lobi hotel lah ya. Lobbynya cukup luas, cuma waktu itu kita nongkrongnya di smoking roomnya, 7 atau 8 meja lah di situ. Nah, si temanku ini bilang, yang kamu ceritakan dari tadi, itu sedang duduk di pojok situ. Dia tuh perempuan, berbaju putih lusuh, yang masalah adalah rambutnya. Rambutnya ini panjang, saking panjangnya, memenuhi semua ruangan. Jadi seluruh lantai di area smoking room itu penuh sama rambutnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan thank you banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan kalian ngeklik video yang tepat. Karena cerita malam ini bakal epic banget nih. Karena narasumber kali ini akan bercerita tentang pengalaman mistisnya yang cukup epic. Dan langsung aja nih kita ngobrol sama narasumbernya kali ini. Mas Nocha, apa kabar Mas Nocha? Baik-baik, ya. Kita import langsung dari Surabaya nih. Karena kebetulan Mas Nocha ini emang orang Surabaya dan lagi mampir di Jakarta ya. Makanya kita undang ke sini. Dan Mas Nocha ini punya kisah mistis tentang sosok yang gua rasa ya, pas kita ngobrol di depan tadi itu gua terawang-terawang tuh ya mirip kayak sosok kuntilanak yang memakan janin. Ini kejadiannya tahun berapa awal mulanya Mas Nocha? Sekitar 79-an, tahun 80-an lah. 80-an lah ya. Iya. Dan sosok ini mengakibatkan neneknya Mas Nocha kehilangan 3 orang anak ya. Iya. Karena tiba-tiba aja kandungan yang ada di perutnya neneknya Mas Nocha itu hilang ya Mas Nocha ya. Betul. Dan sampai detik ini menurut temennya Mas Nocha sosok itu masih ngikutin Mas Nocha. Betul. Nah Mas Nocha, ini kan tadi kita sempat ngobrol dulu nih sebelum cerita nih. Ini kan kejadiannya sebagian besar ketika Mas Nocha ini belum lahir nih. Nah ini cerita bisa Mas Nocha dapat seutuh ini tuh dari mana tuh Mas Nocha? Kebanyakan dari bokap gua, dari bokap sama dari adik-adiknya nenek sama kakek juga. Tapi dikit lah kakeknya. Iya. Berarti di sini Kebanyakan bokap. Berarti di sini Mas Nocha mencoba untuk merangkai cerita-cerita yang Mas Nocha dapat dari bokap dan keluarga bokap lah yang menyaksikan kejadian itu terjadi. Betul. Dan nenek Mas Nocha saat ini udah meninggal ya tahun 2011 lalu ya. Betul. Ya semoga nenek Mas Nocha diterima di sisinya. Amin. Yaudah, buat kalian juga yang pengen kita undang di Lentera Malam untuk jadi narasumber dan kalian juga pengen share cerita kalian, kalian langsung aja mampir ke Instagram Lentera Malam, itu di lenteramalam.id. Nanti kalian DM aja, bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Yaudah Mas Nocha udah siap untuk cerita? Siap. Oke, ya udah nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Tahun 79, ayah saya tuh pindah ke Manado, ikut kakek saya yang dinas di sana. Kakek ini waktu itu profesinya adalah tentara, jadi sering pindah-pindah tugas ke berbagai kota di Indonesia. Nah, waktu ke Manado ini, ayah saya itu masih umur 5 tahun. 5 tahun? Nah, ayah saya ini kebetulan adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Di mana 5 adiknya itu meninggal. Jadi ayah saya ini anak tunggal juga gitu. Jadi anak tunggal, tapi akibat saudara-saudaranya meninggal semua. Iya, betul. 2 adiknya ayahku yang pertama, di anak kedua dan anak ketiga itu meninggal dengan normal. Tapi 3 adik yang lain itu adalah korban dari si pemakan janin. Pemakan janin? Iya. Jadi waktu itu setelah ayahku pindah, tahun 79 itu, adiknya ayahku yang ke nomor 2 nomor 3 ini sudah selesai, sudah meninggal. Ayahku pindah ke Manado, tak lama kemudian nenekku hamil. Tapi waktu nenekku hamil ini, waktunya bersamaan dengan ayahku yang udah mulai masuk usia balik lah ya. Jadi udah waktunya ayahku untuk sunat. Tuh. Kalau di lingkungannya TNI, itu
kalau ada waktu itu ya, apalagi di Manado waktu itu, kalau ada sesuatu yang terjadi itu biasanya selalu dirayakan. Anak sunatan dirayakan, si istri dari tentara ini hamil dirayakan, dan itu berkali-kali kayak 3 bulan dirayakan, sering gitu. Karena orang-orang Manado itu suka pesta gitu waktu itu. Mungkin sampai Tradisi sekarang, sana lah gitu tradisi ya. sana suka pesta gitu. Setahu saya dan waktu itu emang seperti itu kejadiannya. Nah, karena saat itu lagi ada masalah ekonomi juga, dan kepikiran juga ini ayahku juga bakal sunat gitu kan. Dan kalau orang sunat nggak mungkin dong bisa disembunyiin. Tapi kalau orang hamil bisa disembunyiin. Ya kan? Jadi akhirnya nenekku ini nggak cerita ke siapapun kalau dia hamil. Dia hamil diam-diam. Kakekku juga nggak cerita, ayahku juga nggak cerita. Ya udah, akhirnya hidup biasa. Sampai akhirnya satu hari itu ada teman-teman dekatnya nenekku. Jadi tetangga-tetangga juga kan, kompleknya kan komplek Angkatan Laut itu kan biasanya satu komplek itu Angkatan Laut semua. Iya, betul. TNI semua. Nah, teman-temannya istri-istri TNI ini waktu itu lagi jalan-jalan ke Pelabuhan Manado. Mereka belanja, jalan-jalan, cari hiburan. Lalu waktu mereka jalan ke arah pelabuhan, mereka tuh dipanggil sama satu orang. Ada orang yang lagi di pinggir jalan gitu. Orangnya tuh orang keturunan Arab, kelihatan lah ya. Si orang Arab ini bilang, Bu, sini, ntar. Akhirnya nyamper lah karena dipanggil ya. Kenapa, Pak? Mohon maaf, saya mau tanya, bener nggak temennya Ibu ada yang lagi hamil? Nah, si ibu-ibu ini kadang ngerasa, loh siapa hamil? Nggak ada yang hamil kok, gitu kan. Iya. Mereka nanya, loh siapa, Pak? Kalau kita berlima ini, misalnya berlima ya, aku lupa, nggak tahu pasti berapa orang kan. Kita berlima ini nggak ada yang hamil, Pak. Oh, nggak datang di sini. Saya tahu inisialnya sebut aja A gitu ya. Padahal sebelumnya lebih lengkap. Tapi disebutnya waktu itu dia nyebutnya inisial. Si inisial A. Nah, inisial A ini nenekku. Dan kebetulan saat itu, orang dengan inisial itu cuma nenekku seorang. Cuma nenek sendiri. Nenekku seorang. Ini mereka langsung berspekulasi. Loh, masa? Nah, waktu mereka lagi bingung-bingung itu, si orang Arab bilang lagi, iya Bu, tapi emang si Ibu A ini nggak mau cerita-cerita. Mungkin ada masalah ekonomi atau apa. Tapi bukan itu Bu yang mau saya bicarakan. Ini Bu, Ibu A ini saat ini sedang dikerjai oleh orang. Dia waktu itu nggak bilang spesifik apa yang dikerjai itu apa. Saya tuh kasihan Bu sama Ibu A, karena Ibu A ini orangnya baik. Kok ada gitu orang yang tega mau mencelakai si Ibu A. Nah akhirnya ya namanya ibu-ibu ya, ibu-ibu pasti penasaran. Siapa Pak yang ngerjain? Siapa? Kerjaan kayak gimana? Gitu. Nah si Bapak ini bilang, Ibu nggak perlu tahu kerjaan seperti apa, karena Ibu juga nggak mungkin paham. Tapi saya bisa kasih tahu siapa. Orang yang berusaha ngerjai si Ibu A ini adalah si Ibu B. Dia nyebutin inisial lain. Nyebutin inisial lagi. Ya. Tapi namanya Ibu B ini cukup umum. Jadi ada beberapa orang yang namanya Ibu B juga. Jadi si ibu-ibu ini nggak bisa menekan siapa gitu kan. Terus si orang-orang bilang lagi, Bu, saya itu mau bantu. Saya itu bisa bantu Ibu A. Cuman, saya ini saat ini ada urusan bisnis ke Papua. Kapal saya hari ini juga berangkat, jadi saya nggak bisa bantu. Tapi, nanti ada yang bakal bantu. Gitu. Kalau bilang gitu, saya udah mohon disampaikan ya ke si Ibu A-nya. Saya juga, sekarang saya buru-buru. Sebentar, berarti intinya orang ini orang asing. Orang nggak asing. ada yang kenal sama sekali. Nggak ada yang kenal. Bahkan sampai sekarang nenekku ini nggak kenal. Sampai saat ini pun keluargaku nggak ada yang kenal siapa dia. Iya. Namanya pun kita nggak tahu. Iya. Gitu. Habis ngomong gitu, si Bapak Arab ini langsung ngacir aja langsung ke pelabuhan, langsung naik kapal. Jadi emang dia waktu itu benar-benar langsung pergi gitu. Ya si ibu ini ya udahlah ya. Akhirnya dia waktu ibu ini pulang, mampir ke rumah si Bu A. Konfirmasi nih. Konfirmasi. Dia nanya, Ibu hamil kah? Nenekku kaget. Loh, tahu dari mana? Pesan saya tuh nggak cerita siapa-siapa. Oh betul, berarti katanya Bapak Arab tadi ya. Ibu-ibu kan biasa lah, kayak malah ngerumpi sendiri. Iya. Terus, oh, siapa? Ada apa gitu kan? Akhirnya cerita seperti apa yang dilakukan sama si Bapak Arab ini. Tapi ya karena tadi kan Bapak Arab bilang, nenekku ini orang yang baik. Ya nenekku waktu itu bilang, masa sih ada orang yang mau kayak gitu? Nggak ada lah kayak gitu, itu nggak percaya. Aku udah, nggak apa-apa, nggak percaya. Masa iya ada yang mau jahatin aku? Teman sendiri lagi kan, tetangga sini juga. Iya. Ya ibu ya udah, semuanya saya harus menyampaikan. Udah. Setelah itu nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa. Berbulan-bulan, nah sampai hamilnya mulai besar. Akhirnya nenekku ini satu hari tuh ngalamin perutnya tuh kayak panas. Tiba-tiba panas. Tapi panasnya ini setiap maghrib sampai pagi. Pagi udah nggak panas lagi perutnya. Dan itu spesifik perutnya aja. Teman-teman nenekku ini kan mulai concern ya. Tapi waktu itu di Manado itu masih kayak ya belum jadi kota ya. Tadi masih desaan gitu. Jadi kayak
rumah sakit itu susah dijangkau dan mahal, dan dulu juga nggak ada BPJS. Walaupun TNI juga waktu itu masih bayar, karena pangkatnya belum terlalu tinggi juga kan. Jadi ya akhirnya mau nggak mau, waktu itu karena di sana tuh orang yang lebih dipercaya itu adalah dukun beranak. Karena aku panggil dukun beranak. Datanglah dukun beranak, ibu-ibu gitu kan. Diperiksa gitu, si ibu dukun beranak ini bilang, ibu ini ada yang ngerjain loh. Sama seperti Bapak Arab yang di pelabuhan. Iya. Sama persis ngomongnya. Loh, kerjain apa toh bu? Enggak, masa iya dikerjain apa sih, dikerjain apa sih gitu. Ya ada bu yang mau nyelakain ibu. Gini bu, tapi saya minta maaf, saya tuh nggak bisa bantu. Saya nggak cukup kuat untuk melawan. Saya bakal bantu dari jauh, tapi nanti ada kok yang bisa bantu. Tapi bukan saya. Dan akhirnya diberikan pertolongan darurat lah ya. Iya. Seadanya dari dukun beranak itu. gitulah, soalnya karena bisa sebut ini pengobatan alternatif juga gitu kan, kayak dukun beranak. Doain doang, udah ditinggal. Sejak hari itu sakit panas itu nggak jadi lagi. Jadi dia makin nggak panas lagi. Mereda lah ya. Reda. Cuma beberapa kali aja lah, kadang-kadang panas lagi gitu. Itu panggil dukun beranaknya lagi, balik lagi dukun beranaknya, diobatin, dah gitu doang. Jadi dukun beranak ini nggak bisa menyembuhkan ke akarnya, tapi bisa meredakan sakitnya. Iya, gitu. iya. Sampai hari itu akhirnya tibalah hari sunatannya ayahku waktu itu. Biasanya kan ada ya orang-orang yang mungkin agak ngerti-ngerti hal begitu. Dia tuh ada namanya Pak Dodi lah, sebut aja Pak Dodi. Pak Dodi ini bawahannya kakekku waktu itu. Dan Pak Dodi ini bertamunya itu setelah acara. Jadi acara udah selesai. Selesai dia baru datang. Baru datang. Waktu kan habis sunatan kan ada acara-acaranya tuh kan, makan-makan syukurannya. Habis selesai semua itu baru datang Pak Dodi. Dan dia bilang, Pak, saya minta izin mau nyuwuk si anaknya ini, si bapakku ini, biar nggak sakit lagi. Nyuwuk gitu. itu maksudnya apa? Nyuwuk itu kayak apa ya? Kalau di Jawa itu kayak mendoakan supaya nggak sakit lagi gitu. Oh iya. Nah, setelah nyuwuk ayahku ini, yang masih kecil waktu itu, si Pak Dodi ini keluar rumah kan, diantar sama kakekku. Waktu itu masih belum ada yang tahu, selain ibu-ibu tadi, sama dukun beranak itu, kalau nenekku hamil. Di luar keluarga ya. Di depan pintu, Pak Dodi ini bilang, karena kakekku ini atasannya kan, Pak Dodi bilang gini, Pak, maaf, ini ibu hamil ya? Tahu lagi. Nah, Pak Dodi ini bilang gini, itu Pak, ibu ini ada yang ganggu loh Pak, saya bisa bantu. Jadi Pak Dodi inilah yang bisa bantu. Inilah orang yang disebut-sebut bisa ngebantu nih. Kamu kok tahu? Ya kan? Ya, kita bilang, ya saya tahu Pak. Pokoknya saya bisa bantu Pak. Bapak mau nggak izinkan saya untuk membantu ibu? Saya nggak minta apapun kok Pak. Saya emang ikhlas mau membantu ibu, gitu kan? Aku bilang, kalau begitu saya minta ditolong ya, tolong selamatkan istri saya. Nah, sebenarnya kakekku ini orangnya kurang percaya hal gaib gitu. Oh. Iya. Pada saat itu ya, saat ini sudah cukup percaya lah, tapi saat itu belum percaya banget, apalagi dia kan basicnya TNI gitu kan. Bertarungnya sama musuh, bukan sama hantu gitu. Nggak percaya dia. Nah, akhirnya si kakekku mengizinkan, walaupun dia setengah nggak percaya. Nah, Pak ini bilang lagi, tapi Pak, saya izin untuk melakukan ritual. Ritual ini harus dilakukan di rumah ini. Jadi setiap malam saya harus ke rumah ini, mengelilingi rumah ini, membaca-bacakan doa-doanya. Dan waktu selama prosesi ritual ini, itu saya harus telanjang bulat. Telanjang bulat? Dan ritual ini harus dilangsungkan selama 40 hari berturut-turut, setiap jam 12 malam. Pak Odi bilang lagi, nah, saya minta tolong, kalau tengah malam Bapak dengar suara berisik-berisik orang, jangan keluar. Itu saya. Saya juga malu Pak kalau sampai ketahuan dilihat orang gitu kan. Jadi saya minta tolong jangan keluar ya. Saya juga malu kalau kelihatan gitu. Kelihatan telanjang apalagi kan tengah malam muter-muterin rumah. Oh, ya udah, iya baik gitu. Pakai menyanggupi. Udah akhirnya mulai hari itu ritual itu dilakukan setiap hari selama 40 hari. Cuma apesnya di hari ke-40, di hari terakhir ritual itu, Pak Dodi ini kan bawahannya kakekku. Dan kakekku itu posisinya waktu itu belum terlalu tinggi di TNI. Jadi itu ada tamu dari Jawa datang ke Manado, pingin diantar jalan-jalan keliling dari pagi tuh. Ternyata sampai malam itu belum selesai jalan-jalannya. Jadi malam itu Pak Dodi nggak bisa melakukan ritual itu karena udah kelewat kan di atas jam 12 malam. Dia belum balik ke rumah. Sampai pagi bahkan waktu itu. Dia ternyata tamu-tamu ini minta keliling kota beneran sampai pagi gitu. Bener-bener sampai nginep di hotel dan sebagainya. Jadi akhirnya pagi itu, hari ke-41 lah ya setelah ritual, paginya perut nenekku kempes. Padahal udah hamil besar. Iya. Kempes. Nah, saat itu juga besoknya tuh Pak Dodi nyamper. Dia meminta maaf karena gagal melakukan ritual ini sampai lengkap gitu. Dan Pak Dodi juga bilang, saya tuh padahal sudah dibantu loh Pak. Saya tuh dibantu sama 2 orang selama proses ritual ini. 2 orang yang nggak hadir tapi
dia bantu dari jauh. Terus ya udah setelah, ya nggak apa-apa Pak Dodi, nggak apa-apa, diikhlaskan aja, mungkin memang takdirkan seperti itu ya, kayak seperti itulah. Jadi ya udah selesai. Berapa hari kemudian, ibu-ibu temannya nenekku ini kembali ke pelabuhan, jalan-jalan lagi, rutin lah. Nah hari itu ketemu lagi sama si Bapak Arab. Pak Arabnya sudah kembali dari ke Manado Papua, lagi, ya. kembali ke Manado lagi. Dipanggil lagi sama Pak Arabnya. Bu, sini Bu. Ngobrol lagi. Bu, saya tolong sampaikan ke Ibu A, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ritualnya kemarin gagal. Saya nggak berhasil menyelamatkan janinnya. Cuma saya sama yang membantu saya ini itu bisa menyelamatkan nyawanya si Ibu A. Berarti kalau itu sampai gagal, harusnya nenek Juga. lu udah lewat tuh harusnya. Lewat juga. Karena berarti dikasih pilihan yang dikorbanin yang di perutnya. Iya. Jadi waktu itu karena nenek kakekku kan bilang, tolong selamatkan istri saya. Dia nggak bilang kan selamatkan istri dan anak saya. Iya. Jadi permintaan kakekku tuh paling tidak istri saya harus selamat, walaupun anaknya nggak bisa. Mungkin karena waktu itu kan kakekku sudah pengalaman 2 kali kehilangan Yang anaknya. sebelumnya ya, 2 Nah, ya. jadi dia sudah bisa mengingatkan mending anak saya yang meninggal daripada istri saya sendiri. Iya. Nah setelah minta maaf, si Bapak Arab ini bilang lagi, saya tuh sangat-sangat nggak terima Bu sama kejadian ini. Saya tanpa meminta persetujuan siapapun, saya akan membalas orang yang melakukan ini ke Ibu A. Tanpa persetujuan siapapun. Saya sendiri, saya pribadi yang akan membalas. Gitu. Ya si ibu ini bilang, jangan Pak, nggak usah. Ya orangnya juga udah ikhlas kok Pak, nggak usah. Mungkin awalnya mikirnya karena takut ditagih gitu ya. Nggak Bu, ini saya sendiri yang pingin. Saya nggak bakal minta uang sepeser pun. Ini saya sendiri yang pingin karena saya nggak rela. Orang sebaik Ibu A diperlakukan seperti ini, gitu. Terus si Bapak Arab bilang lagi, nanti tunggu aja. Beberapa hari lagi ada satu ibu-ibu inisialnya B tadi itu yang sakit. Dia ngasih Ditunggu clue aja. nih. Ya sama seperti berikutnya ketika pulang si ibu-ibu ini ngomong ke nenekku. Mampir lagi Ya, nih. hampir. Sama, nenekku juga jelas melarang, nggak usah harusnya, nggak usah Arabnya. Tapi ya, karena tadi bapak Arabnya sudah ya, kekeh pingin lari sendiri, ya sudah mau gimana lagi. Apalagi nenekku nggak kenal, ini bapak Arab ini siapa. Iya. Namanya pun nggak tahu. Dipanggil-panggil doang udah. Nah, terus beberapa kemudian, emang ada satu orang, tetangganya nenekku, tetangga deket itu beberapa rumah doang, siang bolong, teriak kesakitan. Tapi ketika disamperin, ada apa, nggak apa. Kayak dia tuh nahan diri nggak mau cerita siapa, terus dia masuk rumah lagi. Dikunci dan beberapa hari dia nggak mau keluar rumah. Itu teman-temannya nenekku tahu, oh itu yang Curiga nih ya, berarti dia nih kayaknya nih. Betul. Tapi sampai akhir hayatnya nenekku, sampai ketika nenekku sudah meninggal, nenekku ini tetap tidak membenci orang ini. Karena nenekku masih merasa apa yang terjadi itu sudah kehendaknya Tuhan dan itu tidak bisa dipungkiri. Apabila memang benar orang ini tuh pakai kekuatan atau apapun untuk menyelakai nenekku bilang ikhlas. Ya itu takdir Tuhan. Toh udah ada yang mau bantu, sudah dibantu, tetap kebobolan berarti emang takdirnya sudah seperti itu. Takdirnya emang janin ini harus hilang, harus meninggal gitu kan. Singkat cerita, jadi itu sudah berlalu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian nenekku tuh hamil lagi. Dan anehnya, kejadian sama ini berulang. Tapi kali ini, dukun beranak ini udah nggak bisa bantu apa-apa lagi. Dia bilang, Bu, saya nggak bisa bantu apa-apa. Ini lebih parah sepertinya, apa enggak? Jadi, ibu itu bukan dikerjain orang lagi. Yang ngerjain ibu ini sudah bukan manusia lagi. Nah, nenekku bingung kan. Sudah Bu, ibu, saya nggak bisa bantu apa-apa Bu. Saya minta ibu ikhlas aja. Ibu yang sabar, ibu ikhlas. Nanti seperti dulu, janinnya ibu bakal hilang lagi. Dan Ini udah ditebak nih sama dukun beranaknya bakal hilang lagi nih. Jadi betulan. Jadi waktu sudah mendekati hari yang diperkirakan bakal lahir, hilang perutnya. Hilang lagi, kempes. Nah, kemudian tahun 80, lupa berapa ya, 85. Kakekku ini pindah tugas lagi ke Jakarta. Supaya di Jakarta Utara lah, tugas di Jakarta, dapat rumah di Jakarta Utara ini. Itu tapi kalau di Manado kan rumah dinas. Nah, ini rumah sudah dibeli rumah. Oh, Rumah pribadi jadi. Rumah pribadi kalau ini. Betul, rumah pribadi. Sampai saat ini tuh belum ada yang tahu nih. Kok bisa 2 kali ini anak gua hamil ini sampai guguran. Kebetulan tuh rumah di Jakarta Utara ini tuh emang angker. Di situ gangguan juga banyak banget. Kayak keran tuh sering nyala sendiri, mati sendiri, dengar banyak ada orang lagi rame padahal nggak ada orang, dan sebagainya lah, banyak banget gangguan di situ. Nah, satu hari, siang-siang gitu, waktu itu kebetulan emang kakekku ini lagi nggak dinas keluar kota, dan lagi nggak ke kantor juga, jadi di rumah siang-siang. Tiba-tiba ada yang ngetuk pagar,
permisi gitu kan. Ketika dibukain, itu adalah seorang pendeta, itu dari timur lah, orang-orang timur, orang-orang mungkin NTB, NTT, orang timur. Pendeta ini bilang, Pak, mohon maaf, ini saya tuh penasaran, ini rumah Bapak ya? Iya, rumah ini tuh saya lihat auranya jelek sekali. Saya mau minta izin, saya bantu untuk membersihkan. Ah, boleh, gitu. Kakekku ini karena masih pesimis ya, masih Skeptis lah dengan skeptis hal lah ya, gitu. skeptis dia tuh awalnya mikir, oh ini orang cari uang nih gitu Iya, kan. iya, Siapa tahu kayak ya ini mungkin dia buat apa gitu. Masih mikir itu, masih dipikirin. Bapak ini bilang lagi pendetanya, enggak kok Pak, saya enggak ada niatan jelek apapun, saya enggak minta uang sepeser pun, saya emang murni saya ikhlas ingin membantu keluarga Bapak. Makanya aku kaget kan, loh, kok bisa dengar suara hatiku gitu kan. Dia diizin masuk, diajak masuk. Ya udah Pak, masuk dulu, dikasih makanan, kasih minuman. Terus dia cerita, Pak, rumah ini tuh rumah angker. Dia cerita, pasti banyak kejadian gini nih, ikutin. Orang ini kita juga akhirnya, Pak, salah satunya di situ ada satu sosok perempuan. Perempuan ini tuh ikut dari Manado. Dari Manado. Ini ikut dari Manado dan sudah mengakibatkan banyak sekali masalah buat Bapak. Bapak dulu tinggal di Manado itu, rumahnya di pojok belakang kan, di komplek. Kakekku kaget, loh, kok tahu? Iya Pak, rumahnya di belakangnya ada hutan-hutan kan Pak. Ada banyak pohon-pohon pisang di sana kan Pak. Bapak bisa tahu, gitu kan. Kaget kan kakekku, karena dia sangat-sangat skeptis waktu itu kan. Iya. Dengar sebuah cerita seperti ini, dia hampir nggak bisa percaya gitu. Iya Pak, dulu memang ada orang yang ingin menyelakai ibu, istrinya Bapak. Jadi, ibu ini manggil seorang dukun. Ya, bisa dibilang mengguna-guna, atau menyantet, atau memeret, atau apalah. Dia pakai jin perempuan, yang memang tinggal di belakang rumah Bapak itu, di hutan-hutan itu. Dan dia adalah penguasa di hutan itu. Dia seperti ratu di sana. Tapi setelah kejadian pertama itu, ternyata si jin ini itu suka memakan janin karena seperti ketagihan gitu. Ketagihan. Seperti ketagihan. Awalnya diperintah, lama-lama Ketagihan. sendiri. Jadi sampai sekarang sosok ini masih ikut dengan keluarga Bapak. Bahkan sosok ini ikut naik pesawat sama Bapak. Aku juga kaget. Waktu itu ada ayahku juga dengar hal ini. Nah, akhirnya saya minta izin untuk memindahkan semua itu ke tempat yang aman. Saya pagarin, saya kasih pagar, biar mereka nggak kembali lagi ke sini, nggak bakal kembali lagi untuk mengganggu Bapak dan keluarga. Nah, oke. Kemudian disetujuilah untuk pembersihan itu. Jadi setiap hari Pak pendeta ini datang, setiap hari datang. Oh, nggak cuma satu hari doang berarti? Beberapa hari, karena banyak. Iya. Saking banyaknya di rumah itu. Setiap hari dia tuh ngangkat satu jin, digendong, dibawa ke sebuah tanah kosong lah waktu itu di daerah situ. Tanah kosong itu ditaruh di situ, tanam. Kayak dia tuh menggali tanah, dia kayak masukin sesuatu tapi nggak ada apa-apa, kayak angin masuk situ, dikubur, terus udah dia balik lagi ke rumah, bolak-balik. Dan itu setiap kali dia kembali habis nggali itu dia tuh kayak keringat basah semua di seluruh badan. Iya. Jadi proses ini butuh berhari-hari. Sampai seminggu nggak masalah. Jadi sangat banyak dan sangat susah memindahkannya. Rumah ini sekarang sudah bersih, sudah aman. Saya mohon pamit gitu Pak ya. Mohon pamit, saya mau kembali untuk menyiarkan agama saya. Iya. Ya pergi. Nah sejak saat itu emang rumah itu vibes-nya berubah banget. Enak gitu ya? Aman, tenang, nggak ada gangguan apapun waktu itu. Sampai satu hari, di belakangnya tanah kosong itu akhirnya dibangun sebuah masjid. Masjid situ. Tapi akses jalannya masih mutar. Karena tanah itu masih tanah kosong. Ketika masjid itu sedang dibangun, nah nenekku ini akhirnya hamil lagi anak ke-6. Oh, 6 ya. Anak terakhir, anak ke-6. Lagi, tapi kali ini nggak ada gangguan sama sekali. Karena saat itu nggak ada apa-apa. Nggak ada rasa perutnya panas, atau apa, sakit, apa, nggak ada. Sampai hamil besar. Jadi, waktu udah hamil besar nih, masjidnya udah jadi ini. Tapi ternyata setelah masjidnya jadi, tanah kosong itu dikeruk juga. Untuk jadi jalan. Akses ke masjid itu biar langsung masuk masjid, nggak langsung muter. Dan hari pengurukannya itu adalah hari anak ke-6 itu. Jadi nenekku itu sudah di rumah sakit, sudah siap untuk melahirkan. Saat itu juga orang yang di rumah, waktu pengurukan itu dilakukan, udara rumah yang udah aman ini jadi kayak mencekam gitu, tiba-tiba. Iya. Mencekam. Nah, yang parah adalah di rumah sakit. Waktu itu, di rumah sakit itu ada suster-suster yang ngaku, tiba-tiba hawanya tuh nggak enak. Terus beberapa suster tuh ngeliat ada perempuan yang muncul di jendela, terus kayak melesat di dalam lorong, gitu. Kayak ada sesuatu yang putih-putih gitu, kayak cepet banget bergerak di tengah lorong. Dari itu juga nenekku yang belum melahirkan, waktu itu kan kayak melahirkannya mungkin masih nanti atau besok gitu kan, udah bukaan berapa nggak tahu, perutnya kempes. Kempes lagi. Jadi dari sekian banyak jin yang di rumah itu, jin itu kembali ke rumah. Iya. Kecuali satu yang itu.
Dia ke rumah sakit. Emang mau ngincer Betul. janin yang ada di perut nenek ya? Betul. Nah, sebenarnya bagian cerita ini, bagian yang ternyata suster-suster ini banyak yang lihat itu aku dibantu sama teman. Teman ini waktu aku cerita ke dia, teman cerita ini ke temanku, anak yang lebih indigo lah ya, lebih ngerti lah ya. Itu dia cerita balik gitu. Iya, itu waktu itu di rumah sakit ada suster-suster yang ngalamin. Dan akhirnya waktu ketemu sama teman indigo yang lain, aku ceritain juga, dia ngelihat langsung sosoknya. Karena ternyata sosok ini masih ada dan ikut sama gua. Sampai detik ini? Detik ini juga. Ke tempat ini? Tempat ini mungkin iya. Tapi aku nggak bisa lihat langsung di mana dia. Iya. Jadi waktu itu temanku cerita sosoknya itu seperti apa. Aku sama temanku ini lagi ngobrol nih di sebuah lobby hotel lah ya. Lobbynya cukup luas, cuma waktu itu kita nongkrongnya di smoking roomnya. Smoking room ini lebih sempit lah ya, nggak selebar lobby. 7 atau 8 meja lah di situ. Nah, si temanku ini bilang, yang kamu ceritakan dari tadi, itu sedang duduk di pojok situ. Sebenarnya nggak masalah. Dia tuh perempuan, berbaju putih lusuh. Yang masalah adalah rambutnya. Rambutnya ini panjang, saking panjangnya memenuhi semua ruangan. Wah, gila. Jadi seluruh lantai di area smoking room itu penuh sama rambutnya dia. Berarti ini sosoknya seperti kuntilanak ya kalau gue bayangin ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sampai saat ini masih ada ikut. Iya. Dan itu reaksinya pas lagi di smoking room, itu kan Mas itu cerita sama temennya tentang sosok itu. Itu ada reaksi nggak dari sosok itu? Kan dia duduk di deket situ tuh. Nah, waktu itu temanku ini bilang gini, sebelum aku cerita, dia udah lihat sosok itu duduk di situ. Tapi setelah aku selesai cerita, sosok itu noleh ke arah temanku. Tapi dia nggak mau cerita sosoknya seperti apa. Dia nggak cerita waktu itu. Iya. Wajahnya gitu dia nggak cerita. Nah, Mas Nocha, ini kan tadi barusan cerita dari sisi temen yang bisa ngelihat sosok lah. Nah, Mas Nocha sendiri pernah nggak ngelihat sosok tersebut gitu? Jujur sampai saat ini nggak pernah. Tapi kalau merasain ada dia, itu iya. Karena kebetulan emang aku cukup peka, jadi emang kerasa. Dan kerasanya tuh aku tahu tuh dia, tapi aku nggak pernah lihat langsung mukanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Dan aku baru tahu kalau sosoknya ini perempuan rambut panjang yang panjang banget dari temanku ini gitu. Iya. Dan menurut dia sampai detik ini dia masih ngikutin Mas Nocha atau keluarga yang lain mungkin ada yang diikuti juga kali ya? Atau Mas Nocha aja khususnya? Saat ini cuma ke aku. Karena akhirnya kan nenek cuma punya anak satu doang ya? Iya. Bokapnya Mas Nocha. Iya. Mas Nocha sendiri apa punya adik kakak? Saya punya adik satu. Oh iya. Tapi kalau untuk bokap pernah ngeliat sosok itu ngeliat nggak? Nggak pernah sih bokap. Nggak pernah ya? Iya. Tapi sekarang udah mulai agak percaya dengan hal-hal seperti itu. Kalau kakek sih sudah percaya. Oh iya. Kalau bokap sih emang dari dulu sudah percaya karena memang bokap ini sering juga ngalami hal seperti ini. Iya. Tuh. Nah untuk kakek masih hidup sama nenek? Sampai sekarang? Kakek saat ini masih hidup, cuma nenek sudah meninggal tahun 2011 lalu. 2011 lalu. Iya. Berarti kakek masih inget banget nih kejadian-kejadian ini ya? Iya, masih ingat. Dan mungkin cerita Mas Nocha juga dari tadi banyak yang dari bokap sama kakek sudut pandangnya. Iya. Yang akhirnya disediain sama Mas Nocha nih. Iya. Nah Mas Nocha, gue penasaran nih sama akhir dari tetangga neneknya Mas Nocha yang kemungkinan kata orang Arab itu dialah pelakunya, itu gimana tuh akhirnya setelah yang kan kabar terakhir tuh yang sakit itu tuh. Iya. Abis itu kayak gimana tuh keadaannya tuh Mas? Waktu itu sakit aja, tapi sembuh. Iya. Ya. Kemudian itu dia hidup biasa. Dan nenekku ini karena memang tidak menyimpan dendam sama sekali sama si Ibu B ini. Iya. Dia nenekku itu tetap membantu si Ibu B ini waktu ada kesusahan, tetap dibantu. Jadi akhirnya si Ibu B ini sangat sempat minta maaf langsung, sudah saya berbaikan lah ya. Bahkan sampai waktu nenekku dimakamkan tuh si Ibu B ini datang, ikut mendoakan dan ikut sedih lah dengan kepergian nenekku yang emang saat itu mungkin bisa dibilang ikut berjasa juga di hidupnya si Ibu B karena membantu waktu Ibu B juga kesusahan seperti itu. Berarti kayak dia menyesal ya pernah melakukan hal buruk kepada neneknya Mas Nocha. Betul. Padahal ternyata setelah kejadian itu malah neneknya Mas Nocha ini ya perilakunya tetap baik-baik aja ke dia seperti tetangga-tetangga yang lainnya ya. Iya, betul. Gila sih itu, jangan sampai lah kalian punya tetangga yang seperti itu tuh. Ngeri juga ya. Tapi itu latar belakangnya sampai dia bisa ngirimin sesuatu ke neneknya Mas Nocha itu kenapa sih? Saat itu sih karena suaminya si Ibu B ini jabatannya ada di bawah kakekku. Oh. Jadi waktu itu iri sih sama kondisinya nenekku yang dapat suami yang jabatannya lebih tinggi atau seperti apa. Sepertinya itu
Iya, iya. Berarti intinya awalnya iri, ngirim makhluk ke neneknya Mas Nocha, dan malah makhluknya tanpa diperintah ketagihan Iya. untuk ngambil janin yang ada di rahimnya neneknya Nocha. Iya. Karena bayi ke-4 berarti ya? Iya, 4 4, itu 5, emang 6. karena ulah si itu, si Iya. tetangga. Kalau 5 ke 6 itu udah bukan dari perintah dia. Udah bukan. Keinginan dari makhluknya itu sendiri. Betul. Betul sekali. Iya, dan momentum yang saat pembangunan masjid itu sih bisa pas-pasan ya. Iya. Bisa Kayak pas-pasan. Jadi takdir gitu, kayak Iya, 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 iya. takdir yang apa ya? Sangat koinsiden lah. Iya, iya. Kenapa bisa pas banget? Pas Itu kalau banget. selisih sehari kan pasti ya Aman aja pasti bisa mungkin. lahir tuh, alhamdulillah Betul. ya kan. Itu kalau cerita yang suster-suster itu ngelihat sosok-sosok itu dapat dari mana Mas Nocha itu? Dari teman yang lain ya, teman yang lain itu pernah cerita. Heeh. Ya pernah lihat lah, dia pernah apa ya, nerawang lah ya. Oh, Kejadian itu iya, gitu. iya, iya, Hari iya, terakhir itu karena waktu itu kan nggak ada yang tahu nih. Tiba-tiba begitu aja udah. Iya, 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 iya. Berarti pas lagi hari kejadian nggak ada nih informasi dari dokter-dokter atau suster-suster sekitar gitu. Nggak ada. nih. Cuman ini temannya Mas Nocha mencoba untuk menerawang nih. Dulu kejadiannya kayak gimana sih? Dan Iya. menurut beliau sempet lah pas lagi kondisi mau melahirkan itu banyak seperti bermunculan sosok-sosok gaib di rumah sakit itu ya. Betul. Mas Nocha, ini kan ternyata sosok ini sampai detik ini masih ngikutin Mas Nocha ya. Pernah nggak sih ada saudara atau ya keluarga deket lah dari keluarga Mas Nocha ini yang ngalamin hal serupa sama yang dialamin sama neneknya Mas Nocha? Rahimnya tiba-tiba kosong gitu. Sampai saat ini sih nggak ada sih. Si sosok ini emang specifically pengen ikut sama nenek aja. Nenek. Cuma bentar ke nenek aja. Tapi sepeninggal nenek, baru dia pindah ke aku. Iya, iya, iya. Nenek meninggal tahun 2011. Iya. Tapi sebelum meninggal, nenek pernah nggak sih cerita tentang sosok ini? Dia ketemu atau pernah ngeliat Nah, gitu? gini sih, kebetulan nenek gue tuh nggak suka nakut-nakutin orang. Jadi emang dari dulu itu jarang banget cerita horor ke aku. Iya, iya. Yang sering tuh bokap tuh sering. Jadi mungkin dulu kan kejadiannya pernah istilahnya disaksiin langsung sama bokap juga. Iya. Ini bokap ini yang akhirnya cerita ke gue. Berarti cerita ini semuanya pure lu dapetin dari bokap lu. Betul. Dan mungkin ada beberapa cerita yang diceritain sama kakek lu atau mungkin tetangga-tetangganya dulu yang kerja, yang pernah tinggal deket sama keluarga lu ya. Karena ini kan ada beberapa, maksudnya nggak cuma sendirian yang ngalamin, ibaratnya kayak ketemu sama orang Arab itu aja kan tetangga-tetangga yang ketemu kan. Betul. Dan sampai detik ini nggak tahu tuh orang itu siapa. Nggak tahu. Saat ini kita nggak ada yang tahu itu siapa. Iya, nggak ada yang Bahkan tahu. si tetangga yang ketemu dia tuh nggak ada yang sempet kepikiran buat namanya siapa, Iya, tinggalnya di mana tuh nggak ada yang sempet. Karena kepikiran. ngobrol langsung ke inti masalah ya. Betul. Langsung Nggak sempet basa-basi. nggak ada gitu. basa-basinya gitu. Iya, iya, langsung iya. aja panggil, langsung cerita. Udah ini cerita kayak gini. Udah. Iya, iya. Dan ternyata tadi gue sempet agak kurang nggak ya? Kayaknya Pak Dodi kan nyebutin, Pak Dodi yang nyelamatin tuh kan. Betul. Dia sempat cerita kalau ada yang bantuin dari jarak jauh. Itu kemungkinan si orang Arab itu bukan? Betul. Jadi memang si orang Arab itu juga bilang kalau emang dia emang bantuin dari jauh. Oh. Jadi Pak Dodi ini dibantu sama si ibu dukun beranak sama si bapak Arab itu. Iya, Dua iya, orang. iya. Oh, dua orang itu maksudnya dukun beranak sama yang orang Pak Arab Dodi, itu. sama Arab ini yang bantu Pak Dodi. Karena dukun beranak yang pertama itu ya dia juga tahu ya kalau ini ada kiriman nih kepada neneknya Mas Nocha. Betul. Dan dia ngebantu dari jauh lah karena emang mungkin ilmunya juga belum cukup ya. Dia sendiri Betul. mengakui ya, Iya, saya nggak bisa nyembuhin nih, cuman bisa ngebantu kayak meredakan aja gitu, tapi nggak bisa buat ngebuang seluruhnya gitu. Dan untuk ritual yang telanjang itu gua agak kaget tuh. Itu emang pernah nggak sih Mas Nocha nanya-nanya itu ritual apa sih kok bisa kayak gitu? Kalau namanya sih nggak tahu ya nama ritualnya apa. Cuma emang ada beberapa ritual-ritual pembersihan itu emang harus seperti itu. Oh. Nah, jadi sampai saat ini sejak gara-gara itu ya, gara-gara kejadian itu, kakekku itu kalau ada ngerasa ada gangguan nih ya. Jadi pernah dulu di rumah di Surabaya itu kakek itu tiba-tiba mencium bau nggak enak, bau busuk gitu, bau busuk yang nggak normal lah. Itu kakek itu bukannya baca doa atau apa, dia langsung lepas baju, telanjang bulat, lari ke kamar. Oh. Jadi kakek ini jadi percaya kalau melakukan hal itu justru bisa membuat dirinya aman dari gangguan. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi memang sampai setelah melakukan itu emang nggak ada gangguan, hilang gangguannya. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Jadi kakek cukup lucu juga nih dari skeptis sampai melakukan hal ritual Sama, itu. iya. Iya, emang kayak gitu. Iya, 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 iya. Tapi kakek sekarang masih sehat atau gimana nih kondisinya? Masih sehat. Masih sehat. Ya. Semoga nih kakek
nonton video ini nih, nanti kasih linknya, lihat ceritanya, ingat masa lalu juga ya kan. Kakek sehat-sehat ya, semoga umurnya panjang dan juga bokapnya Mas Nocha semoga umurnya panjang. Nah oke, thank you banget nih Mas Nocha udah share cerita tentang pengalaman keluarga ya, ibaratnya ini satu keluarga tahu semua tentang cerita ini ya. Betul. Dan Mas Nocha ini udah jauh-jauh dari Surabaya mampir ke Lentera Malam nih. Mumpung lagi di Jakarta makanya kita culik. Thank you banget nih Mas Nocha, dan buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang tadi ceritain sama Mas Nocha dan masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat gue tanyain ke Mas Nocha, kalian bisa langsung aja tanya ke Instagramnya si Mas Nocha ini. Instagramnya di mana Mas? Di @fbhnch. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nanti kalau teman-teman ada yang bingung sama ceritanya atau ada satu bagian yang pengen ditanyain banget tapi nggak gue tanyain tadi, kalian langsung aja mampir ke Instagramnya Mas Nocha. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke Mas Nocha, sekali lagi thank you banget udah share cerita di Lentera Malam. Gue Adit dari Lentera Malam dan Mas Nocha izin pamit. Bye.